Baik, selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita mau ngomongin tentang teori dan penerapan AI ya, dalam teknologi kesehatan. Jadi bahasa lain itu AI itu adalah kecerdasan buatan. Kita membuat sistem yang ada itu menjadi lebih cerdas. Artinya lebih cerdas adalah bisa menyimpulkan sesuatu, bisa memberi informasi berupa simpulan, prediktif atau klasifikasi tertentu. Ya. Intinya sistem itu menjadi smart system, bukan cuman add, edit, delete gitu ya. Kalau itu belum smart system namanya. Jadi yang dimaksud industri 4.0 itu adalah sistem yang bisa menyimpulkan sesuatu, ya. Benar-benar membantu pengguna. Untuk awal kita memahami dulu tentang pendahuluan dan filosofinya. Pilar utama ada di AI atau kecerdasan buatan menjadi komponen kunci dalam teknologi kesehatan modern untuk efisiensi diagnosis dan pengobatan. Kalau efisiensi diagnosis itu seperti AI yang memproses sebuah gambar, misalnya hasil ronsen gitu ya. Nah, hasil ronsen itu akan cepat dibaca oleh sistem, dan jika ada perbedaan dengan gambar yang normal atau yang sehat atau masternya, maka akan memunculkan informasi tertentu yang mungkin dokter pun tidak terlalu terlihat karena saking kecilnya mungkin ya. Jadi hanya kecepatan untuk diagnosis, tetap keputusan tetap di tangan dokter ya. Sistem hanya memunculkan diagnosis cepat berdasarkan memproses gambar hasil ronsen misalnya. Kalau contoh untuk pengobatan itu, contoh yang paling nyata itu di pihak rumah sakit ya. Rumah sakit itu punya riwayat belanja obat dan pengeluaran obat yang dibeli oleh pasien. Jadi untuk bulan depan berdasarkan riwayat tersebut, rumah sakit tahu mana yang harus dikulak duluan, itu istilahnya, mana yang harus dibelanja duluan, dan akan lebih efisiensi nanti, tidak banyak membuang ya. Lalu yang kedua, tujuan utama itu mendukung tenaga medis dalam memberikan perawatan berkualitas tinggi melalui rekomendasi berbasis bukti atau evidence based. Nah, kenapa saya menuliskan berbasis bukti di sini? Karena kecerdasan buatan tadi dibentuk di sistem dengan cara sistem membaca riwayat yang sudah pernah periksa, yang sudah pernah ditangani, yang sudah pernah didiagnosis, dikasih resep apa. Semua itu kan evidence based ya. Memang sudah terjadi. Jadi bisa untuk mengklasifikasi sesuatu atau memprediksi sesuatu. Jadi bahannya adalah data riwayat ya, riwayat rekam medis pasiennya. Relevansinya adalah sangat signifikan dalam membantu analisis variabel kompleks pada pengambilan keputusan klinis. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu pembahasan inti dan aplikasinya. Nah, kita cari contoh untuk pertama, yaitu analisis citra medis. Seperti yang saya ceritakan tadi, menggunakan deep learning dan pengenalan pola untuk diagnosis dengan tingkat akurasi tinggi. Misalnya biopsi, atau gambar medis, atau hasil ronsen. Ya, biasanya yang dipakai itu ya. Apakah untuk hasil ronsen untuk ginjal, tumor, dan lain-lain, itu kalau ada perbedaan segmentasi atau garis tepi di gambar, itu sistem itu akan cepat tahu kalau ini beda dengan masternya. Masternya itu data-data yang seharusnya, misalnya kalau bentuknya gini berarti itu normal. Kalau ada beda dikit, maka sistem akan ngasih tahu, oh ada perbedaan di sini, walaupun hanya ukuran milimeter ya. Lalu algoritma prediktif memanfaatkan data historis dan real time untuk memprediksi komplikasi pada penyakit kronis. Nah, ini juga rumah sakit menggunakan data riwayat ya. Jadi
misalnya pasien-pasien yang dulu itu kalau sakit A, B, C, ternyata pas itu kronis gitu, di set statusnya kronis misalnya. Terus ada pasien kedua statusnya belum kronis atau gimana. Nanti jadi dari data itu nanti memprediksi untuk pasien selanjutnya, sistem tuh bisa tahu, oh ternyata kalau status penyakit yang ini segini, penyakit yang ini segini, gejala yang ini segini, segini, dia termasuk kronis. Bisa bisa menyimpulkan seperti itu. Tentu itu hanya sistem dan dokter tinggal membaca. Kalau normal-normal saja sistemnya bilang gitu dan dokter bilang normal, oke. Tapi kalau sistem sudah bilang kronis, baru dokternya lebih memikirkan lagi gitu. Intinya minimal kita lebih cepat dalam memprediksi. Posisi AI itu di mana? Nah, itu posisi AI itu berfungsi sebagai alat bantu saja, bukan pengganti tenaga medis. Keputusan akhir tetap melibatkan pengalaman klinis dan nilai-nilai pasien. Tantangannya adalah privacy dan keamanan data pasien. Nah, alhamdulillah sekarang rumah sakit sudah tersistem semuanya dan juga ada BPJS gitu ya. Nah, harapan kita negara itu menjaga privacy banget untuk data kita di BPJS. Karena data itu adalah the next oil ya. Bayangin kalau data itu sampai bocor di negara lain ya. Negara lain jadi tahu bakteri yang bisa menyerang di negara kita tuh apa, virusnya itu apa gitu. Dia bisa memprediksi ini. Jadi malah data kita jadi telanjang kalau negara tidak berhati-hati tentang itu. Tantangannya yang kedua yaitu potensi bias pada algoritma. Ya tentu algoritma itu akan dilatih terus ya. Jadi ada juga nanti bias itu adalah sesuatu kemungkinan yang terjadi di luar kendali risetnya. Jadi misalnya ada pemeriksaan berat badan kurang, panjang badan kurang pada balita ya. Mungkin lebar wajah mungkin kurang atau gimana. Terus dia bilang sistemnya menyimpulkan itu stunting gitu. Padahal itu diperiksanya itu di daerah NTT yang ada suku yang orangnya itu cenderung lebih pendek-pendek gitu. Nah, itu sistem akan menganggapnya stunting semua karena tidak sesuai dengan lokasi. Itu namanya bias gitu ya. Sama juga kalau misalnya di Eropa gitu ya, datasetnya pakai dataset Indonesia ya pasti bilangnya stunting semua karena di sana standarnya itu panjang badannya lebih panjang. Memang itu biasanya, memang kita harus memikirkan untuk kondisi lokal juga. Kebutuhan akan sistem yang transparan dan akuntabel, ya, tentu ya. Akuntabel itu apa? Akuntabel itu adalah sesuatu yang harus bisa diukur. Jadi sistemnya harus memiliki log untuk memunculkan sebuah laporan yang akuntabel. Poin ketiga yaitu analisis komparatif. Nah, kita membandingin nih tentang aspek kecepatan diagnosis gitu ya. Nah, kalau kita sudah pakai AI, tentu kecepatan diagnosisnya tinggi. Sistem tapi yang mendiagnosis. Dan juga akhirnya dokter juga nggak terlalu lama ketika melihat segmentasi yang berbeda. Kalau sistem sudah memberi bantuan informasi, dokter juga akan lebih cepat. Akhirnya total diagnosisnya akan lebih cepat. Lalu kalau metode tradisional itu diagnosisnya cenderung agak lama ya, tergantung pengalaman dokter ya. Kalau dokternya jago, mungkin pengalamannya udah banyak bisa cepat. Kalau masih meraba-raba, lama juga. Lalu aspek untuk akurasi. Akurasi kalau misalnya kita menggunakan AI, akurasinya bisa lebih tinggi karena sesuai dengan dataset ya. Dataset itu data riwayat yang sangat banyak, semakin banyak maka prediktifnya semakin tinggi. Lalu kalau metode tradisional variatif, bisa akurat, bisa enggak, tergantung skill individu. Cenderung nggak mungkin kan kalau misalnya server kita 1 tera menyimpan teks, terus manusia bisa ingat itu juga kan nggak mungkin. Manusia juga ada batasnya.
hanya tingkat analisa dan kecerdasan saja manusia itu tetap lebih unggul. Untuk menyimpan data nggak mungkin kita mampu menghafal itu semuanya. Lalu tentang penggunaan data misalnya, kalau kita menggunakan AI, menggunakan data real time dan historis. Kalau misalnya metode tradisional terbatas pada catatan manual. Jadi kalau misalnya tradisional dulu itu ada rekam medis satu masih pakai kertas gitu misalnya, dia hanya akan membaca kertas itu, nggak mungkin membaca kertas-kertas pasien lain, kelamaan. Nah kalau kita pakai AI, karena datasetnya itu adalah riwayat semua pasien, maka sama aja AI itu membaca rekam medisnya pasien lain yang sangat banyak itu. Jadi kemungkinan yang terjadi bisa diprediksi. Intervensi yaitu di aspek intervensi, kalau pakai AI itu rekomendasi berbasis algoritma ya. Memang kita akhirnya akan dibantu oleh algoritma ya. Lalu kalau metode tradisional, keputusan berdasarkan intuisi. Apa itu intuisi? Intuisi itu seperti akurasi dalam menebak. Nah, intuisi itu gitu ya. Jadi tebakan atau prediksi secara organik ya, secara kita ya, kemampuan manusia. Itu intuisi namanya. Feeling mungkin, feeling ya. Implementasi nyata yaitu internasional. Di level internasional yaitu penggunaan algoritma machine learning di US ya untuk mempercepat diagnosis kanker melalui gambar biopsi. Nah, ini yang penting yang harus kita tiru ya. Kalau BPJS kalau di US itu datanya itu kan terekam dari kita dan bapak kita, mungkin kakek kita juga terekam. Jadi kayak kanker dan lain-lain itu yang penyakit yang bisa berpengaruh dari genetik itu itu sistemnya juga bisa mewanti-wanti karena selalu ada kemungkinan penyakit karena genetik. Karena data dari orang tuanya sama kakeknya itu tersimpan. Nah, itu yang harus mungkin dilakukan oleh negara kita ya melalui BPJS. Karena kan data kita terhubung dengan NIK ya dan nomor KK misalnya. Jadi istilahnya hierarki keturunan yang kita itu terekam gitu. Kita akan lebih cepat tahu ada kemungkinan genetik enggak, dokternya tuh cepat tahu karena pakai sistem itu. Lalu yang level nasional kita digitalisasi manajemen data pasien di rumah sakit untuk mengurangi waktu tunggu dan efisiensi operasional. Ya ini masih level ini ya, pengelolaan dulu, efisiensi kecepatan dulu ya, belum masuk ke data analisis mungkin. Tapi mungkin pasti sudah dirumuskan oleh negara, oleh BPJS gitu. Cuman belum dipublikasikan. Telemedicine, itu penggunaan chatbot berbasis AI. Selama pandemi COVID-19 itu kan banyak sekali kita harus berkomunikasi menggunakan digital ya. Menggunakan video call dan lain-lain, konsultasi dan lain-lain itu memang suatu saat akan marak lagi ya itu. Jika rumah sakit sudah memiliki infrastruktur yang bagus. Jadi seperti perawat itu misalnya bisa juga punya agreement khusus dengan sebuah keluarga yang nanti harus ikut memantau. Itu juga bisa menggunakan istilahnya apa ya, bukan pekerjaan di rumah sakit tapi dia di luar juga bisa memantau pasien di daerahnya atau di luar rumah sakit gitu ya, menggunakan teknologi komunikasi digital. Oke, mungkin itu saja. Sampai ketemu di tema selanjutnya.